Bab 346 Segel Ilahi Burung Vermilion. Dua energi spiritual yang tak terbatas dan kejam berdesir dan bergelombang di udara di atas alun-alun utara saat energi spiritual saling menekan satu sama lain, sebuah badai tampaknya telah terbentuk, bertiup dengan kencang melintasi bentangan dunia ini. Tahap transformasi surgawi tahap akhir. Cahaya gelap dan dingin muncul di dalam mata merah darah Suesi. Menatap Mu Chen, yang energi spiritualnya telah meletus sepenuhnya, busur menyeramkan di sudut mulutnya tumbuh semakin tebal. Perasaannya memang benar. Orang di depannya, Mu Chen, sama sekali tidak masuk ke tahap penyelesaian surgawi. Dari mana tepatnya orang di tahap akhir tahap transformasi surgawi ini mendapatkan keberanian untuk melompat dan melompat-lompat di depannya? Suesi, yang belum pernah mengalami jalan hasil pertempuran Mu Chen yang menakjubkan, tidak akan tahu. Demikian pula, para siswa dari Akademi Spiritual Kuali Kuno juga tidak akan tahu. Namun, para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara tahu. Bang! Tanpa membuang waktu lagi untuk berbicara omong kosong, Suesi tidak peduli apakah orang di depannya, Mu Chen, benar-benar tangguh atau hanya berpura-pura. Selama dia mengambil tindakan, dia secara alami akan mengetahuinya. Oleh karena itu, mengambil satu langkah, dia mulai membentuk segel tangan. Pada saat berikutnya, energi spiritual bercahaya merah darah yang bertahan di cakrawala menyembur keluar. Seketika, bau darah tercium, sebelum berubah menjadi cetakan tangan raksasa yang turun dari langit. Bang! Gemuruh. Saat gelombang darah menyembur keluar, jejak tangan berdarah itu melolong saat turun, bahkan menyebabkan udara tertekan hingga meledak, sementara kesan tangan raksasa terbentuk di bumi di bawah Mu Chen. Langkah Suesi ini telah membuat ekspresi beberapa orang berubah menjadi serius. Sebelumnya, melawan Luo Li, serangannya terlalu ganas, mengakibatkan orang tidak dapat memahami seberapa kuat dia dalam pandangan sekilas itu. Namun, setelah benar-benar mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa, semua orang akhirnya tahu bahwa kekuatannya yang sangat dekat dengan tahap penyelesaian surgawi tahap tengah bukanlah tidak berdasar. Bang! Mengangkat kepalanya ke atas, Mu Chen melihat ke arah cetakan tangan berdarah yang akan menekannya. Energi spiritual yang terbakar dengan api hitam menyebar seperti lautan api. Detik berikutnya, langit berbintang muncul di belakangnya, sebelum seekor harimau putih menginjak udara dan muncul. Kitab Suci 4 Rasi Bintang, Segel Ilahi Harimau Putih. Tinju Mu Chen bergemuruh saat segel ilahi harimau putih berubah menjadi meteor berapi yang melesat hitam. Membelah cakrawala, itu menghantam langsung ke kep tangan yang berdarah. Bang! Energi spiritual yang tak menentu dan tak menentu saling bertubrukan satu sama lain, sebelum melesat saat gelombang kejut energi spiritual raksasa menyebar, bumi langsung retak dan retak. Meskipun demikian, kedua sosok di dalam alun-alun berdiri dengan kokoh dan anggun, tanpa bergerak sedikit pun. Bagi mereka, gelombang kejut semacam ini tidak menimbulkan goyangan sedikit. Saat fluktuasi energi spiritual di dalam alun-alun perlahan-lahan menghilang, semua orang melihat sekilas ke bumi, yang telah retak dan pecah menjadi potongan-potongan kecil mengarahkan pandangan mereka ke arah dua sosok yang belum bergerak, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Angin sepoi-sepoi berhembus, menerbangkan pecahan batu yang pecah, menyebabkannya berterbangan di udara. Saat kedua sosok di dalam alun-alun saling bertatapan, pupil hitam dan pupil merah darah, bayangan dingin yang mengerikan tiba-tiba muncul dari dalam. Bang! Keduanya tampak bergerak pada saat yang sama, seperti dua jalur cahaya yang melesat keluar. Menuju ke tengah lapangan yang luas, mereka saling bertubrukan satu sama lain. Kobaran api hitam dan cahaya berdarah melesat ke arah langit, masing-masing memenuhi separuh cakar. Pada titik kontak antara api hitam dan cahaya berdarah adalah dua sosok yang melayangkan tinju bayangan mereka yang melolong. Membawa energi spiritual yang bergejolak, mereka saling menghantam satu sama lain. Sisa-sisa bayangan muncul saat kedua sosok itu melanjutkan pertukaran mereka seperti runtuhnya gunung, suara tinju dan kaki yang bertabrakan terdengar rendah dan dalam, membawa serta sensasi kekuatan yang sangat berat. Mereka berdua secara tidak terduga telah memilih cara pertarungan tangan kosong yang paling kejam dan ganas. Ini adalah cara pertarungan yang sangat merangsang mata. Tatapan semua orang terkunci dengan kuat pada dua sosok yang tidak jelas di dalam alun-alun, saat energi spiritual yang tidak menentu terus meletus dari mereka seperti badai, sebelum dengan keras menap. Saat kedua sosok itu melanjutkan pertukaran mereka secara berurutan, gelombang demi gelombang kejut energi spiritual meluas, menghantam dan membelah bumi. Duh! Pada saat-saat awal konfrontasi ini, sosok yang terbakar dalam api hitam tampak agak tertekan, karena letusan energi spiritual yang bersinar merah darah memiliki keunggulan mutlak. Hal ini membuat banyak siswa dari Akademi Spiritual Langit Utara mengepalkan tinju mereka dengan erat.
Untungnya, bagaimanapun, kekhawatiran mereka tidak berlangsung lama setelah ditekan dari waktu ke waktu, sosok yang dibalut dengan api hitam tumbuh semakin cemerlang, sementara serangannya berangsur-angsur menjadi lebih ganas dan ganas. Pada akhirnya, situasi yang menekan itu pun benar-benar hancur. Dor. Kedua sosok itu melanjutkan pertukaran mereka saat tinju mereka saling menghantam satu sama lain dengan keras, menyebabkan tanah tempat mereka berdiri runtuh. Hal ini menyebabkan mereka mundur, tergelincir di atas tanah saat mereka mundur ratusan meter, meninggalkan bekas yang panjang. Banyak orang yang menahan napas dalam diam, bahkan tidak berani menghirup napas dengan keras. Beberapa siswa dari Akademi Spiritual Kuali Kuno benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang mampu bertarung setara dengan Suesi dalam perkelahian yang intens. Lebih jauh lagi, lawan Suesi saat ini hanya berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Di masa lalu, ketika dia menghadapi lawan pada tahap itu, dia tampaknya akan mendominasi dan meraih kemenangan. Di barisan depan siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno, ekspresi serius hadir di wajah Liu Zeng. Melihat sosok pemuda di kejauhan, dia berpikir, peringkat ketiga di peringkat surgawi ini benar-benar tangguh. Liu Zeng tidak lemah. Oleh karena itu, dia secara alami dapat melihat dengan jelas seluruh proses pertarungan pertukaran ini. Pada awalnya, Suesi tampaknya selalu menjadi orang yang memulai serangan. Mu Chen agak dirugikan dengan pertahanan awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kerugian ini menjadi semakin kecil. Yang terakhir mulai menjadi semakin mahir dengan kontrol atas kekuatannya. Pada akhirnya, tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya, tanpa ada yang mampu meraih keunggulan sedikit pun. Pada saat ini, di sisi berlawanan dari Liu Zeng, Su Xuan dan yang lainnya diam-diam menghela nafas. Dia membiasakan diri dengan peningkatan energi yang tiba-tiba di dalam tubuhnya. Luo Li menjelaskan dengan suara lembut, dia terlalu akrab dengan Mu Chen. Sebelumnya, dia jelas-jelas telah menggunakan Suesi untuk membantu dirinya sendiri dalam peningkatan kekuatan yang tiba-tiba karena latihan tertutupnya. Ini adalah alasan mengapa dia ditekan di awal pertarungan. Namun, setelah berhasil mendapatkan kontrol penuh atas kekuatan di tubuhnya, Mu Chen yang kejam dan ganas di masa lalu jelas kembali. Su Xuan dan yang lainnya menganggukkan kepala. Bagaimanapun, Mu Chen telah berani terlibat dalam pertarungan sengit dengan Gu Tianyan ketika kekuatannya berada di tahap awal tahap transformasi surgawi. Seolah-olah akan mudah baginya untuk ditekan oleh Suesi. Kamu memiliki beberapa kemampuan. Di alun-alun yang luas, bayangan gelap dan mendung muncul di wajah tampan Suesi. Menatap tajam ke arah Mu Chen, dia akhirnya mengerti mengapa Mu Chen bisa menjadi peringkat ketiga di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surgawi Utara. Meskipun yang terakhir berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi, energi spiritualnya agak aneh. Selain itu, tubuh fisiknya juga tampak sangat kuat. Tidak heran mengapa yang terakhir memiliki kepercayaan diri seperti itu. Namun, bahkan jika kamu mengandalkan itu, aku takut kamu masih tidak akan bisa pergi dari sini dengan aman. Niat mengerikan meletus dari dalam mata merah darah Suesi. Kemampuan bertarung sebenarnya dari Mu Chen ini benar-benar telah melampaui penampilan luar dari kekuatannya. Namun, ingin mengandalkan itu untuk mengalahkannya benar-benar terlalu naif. Seni Dewa Darah, sungai darah menembus surga. Tubuh Suesi melesat ke arah langit dengan tepukan telapak tangannya, cahaya berdarah yang menyapu langit menyatu, sebelum berubah menjadi sungai darah yang bergolak. Saat sungai darah mengular di sekelilingnya, itu tampak seperti naga darah, sementara aura darah yang menakjubkan terpancar darinya. Tekan. Suesi meraung dengan marah, mengirim telapak tangani membawa kekuatan yang sangat mencengangkan dan kejam, sungai darah yang bergolak, terkondensasi dari energi spiritual yang tak terbatas, menekan langsung ke arah Mu Chen. Semua orang tahu bahwa Suesi telah merencanakan untuk menggunakan kekuatan sejatinya untuk menghadapi Mu Chen untuk sela. Namun, Mu Chen bukanlah seseorang yang bisa dia tekan begitu saja. Meskipun Suesi ini mungkin lebih kuat dan bahkan lebih sombong daripada Gu Tianyan, Mu Chen saat ini dapat dikatakan telah tumbuh lebih kejam beberapa kali sejak perang perburuan. Kali ini, bukan giliranmu untuk menekan orang lain. Sosok Mu Chen mundur secara eksplosif, sebelum membentuk segel menggunakan tangannya yang menyebabkan orang merasa pada saat berikutnya, energi spiritual yang bergejolak yang terbakar dengan api hitam yang mirip dengan air yang membanjiri meletus darinya. Langit berbintang mulai mengembun di belakangnya, sekali lagi saat api hitam berdesir, fluktuasi energi spiritual yang sangat menakjubkan mengalir ke langit. Skri! Teriakan yang jelas dan bergema. Pada saat berikutnya, seekor burung raksasa berwarna merah menyala muncul dari dalam langit berbintang. Burung raksasa itu terbungkus api yang menyala-nyala, membuatnya tampak seperti makhluk ilahi yang hidup di dalam api.
Dengan kepakan sayapnya, suhu seluruh bentangan dunia seketika meningkat secara eksplosif. Bahkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi karena panas yang memancar darinya. Itu saat Susuan dan yang lainnya melihat ke arah burung raksasa berwarna merah menyala yang muncul dari langit berbintang, semua ekspresi mereka es. Kitab suci rasi bintang 4 dewa, segel ilahi dari burung vermilion. Dengan wajah tanpa ekspresi, Mu Chen dengan marah mengirim telapak tangan detik berikutnya, langit berbintang di belakangnya hancur dan runtuh. Mengepakkan sayapnya yang sangat luar biasa, burung raksasa berwarna merah menyala itu mengeluarkan suhu menakutkan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekelilingnya, ia dengan kejam menghantam sungai darah yang mengalir deras ke arahnya. Mengikuti peningkatan kekuatan Mu Chen, segel ilahi burung vermilion dari kitab suci rasi bintang 4 dewa menjadi semakin kejam. Kontrol yang dia miliki atas seni ilahi ini bisa dikatakan semakin mendekati kesempurnaan. Ci. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan secara langsung, sungai darah langsung meletus dengan kabut darah yang memenuhi langit tanpa diduga, sungai darah yang dipadatkan dari energi spiritual yang tak terbatas dihilangkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, ekspresi wajah Suesi akhirnya mengalami perubahan. Sungai darahnya tercipta dari energi spiritual. Bahkan jika dilemparkan ke dalam lautan api, tidak ada yang akan terjadi padanya. Namun, di depan matanya, itu sebenarnya sedang dibakar dan dihancurkan oleh burung raksasa lawannya. Jenis Divine Art seperti apa yang digunakan lawannya? Menekan. Terlepas dari itu, Mu Chen tidak memberinya banyak waktu untuk merenung dan berpikir dengan ekspresi dingin di wajahnya, Mu Chen memberikan tamparan dengan tangan belakang. Detik berikutnya, neraka yang berkobar meletus dari burung vermilion. Menyapu keluar, itu segera menguapkan sungai darah. Pekik. Setelah menguapkan sungai darah, tanpa menghilang, burung vermilion berubah menjadi garis cahaya merah menyala dan membelah cakrawala. Akhirnya, di bawah tatapan Suesi yang berubah dengan cepat, itu dengan keras menghantam tubuhnya. Bang! Api langsung meletus di cakrawala, tampak sangat menyilaukan. Siswa yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Spiritual Surga Utara mulai bersorak dengan keras. Serangan balik Mu Chen dilakukan dengan sangat indah sehingga tidak ada satu hal pun yang bisa dikhawatirkan orang. Sebaliknya, untuk siswa dari Akademi Spiritual Kuali Kuno, wajah mereka agak pucat, sementara tidak lagi memiliki ekspresi provokatif di wajah mereka. Tangguh. Tidak bisa menahan diri, Susuan dan yang lainnya menghela nafas dengan kagum. Berlawanan dengan mereka, Lu Oli mengangkat wajahnya yang manis dan menatap tajam ke tempat di mana api merembes ke seluruh tubuhnya, sementara alisnya mulai. Mu Chen juga mengangkat kepalanya, petir hitam menyambar di dalam mata hitamnya saat dia menatap ke tempat api berkobar. Pada saat ini, suaranya yang acuh tak acuh bergema. Jika Anda bahkan tidak dapat memblokir gerakan ini, saya pikir yang terbaik adalah Anda pergi dari Akademi Spiritual Surgawi Utara. Mendengar kata-kata Mu Chen, semua siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara tercengang. Tanpa diduga, Suesi itu belum dikalahkan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu cakrawala menuju tempat yang terbakar api. Sampai sekarang, api benar-benar mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Pada saat berikutnya, semua orang dapat melihat sosok yang terbungkus dalam baju besi berwarna merah darah. Seperti dewa pembantaian, sosok itu perlahan-lahan muncul di langit. Pada saat ini, bau darah di bentangan dunia ini tampaknya menjadi semakin pekat. Bab 347 Baju Besi Dewa Darah. Saat aura berbau darah menyebar ke seluruh langit, tatapan semua orang telah menyatu di udara di sana. Saat api menyusut dan menghilang, sesosok tubuh yang mengenakan baju besi berwarna darah muncul di depan mata mereka. Baju besi berwarna darah ini tampak sangat jahat dan menyeramkan, sementara warnanya yang seperti darah sangat menarik perhatian, membuatnya tampak seolah-olah terbuat dari darah. Permukaan baju zirah ini ditutupi dengan paku runcing yang sangat tajam. Dengan sekali lihat, orang bisa mengetahui bahwa baju zirah ini mengandung kekuatan membunuh yang mengagumkan. Ada juga banyak kelompok rune misterius yang bersinar dan berkilau, dan meresap dengan jejak kejahatan. Baju besi ini benar-benar seperti senjata yang luar biasa untuk membunuh orang. Itu jahat dan berbau darah. Saat Lu Oli menatap baju besi darah itu, pupil matanya mulai mengeci dengan suara lembut, dia bergumam, dia benar-benar menghasilkan Blood God's Armor. Baju besi Dewa Darah. Susuan dan yang lainnya bersuara dengan ragu. Jelas, ini asing dan asing bagi mereka. Meskipun, mereka juga bisa merasakan betapa menakutkannya baju besi darah itu. Itu adalah teknik kultivasi unik dari klan Dewa Darah. Itu mampu memungkinkan seseorang untuk memurnikan tubuh dan darah seseorang ke dalam bentuk baju besi. Ini akan menyebabkan peningkatan besar pada kekuatan bertarung seseorang.
Pada saat yang sama, serangan dan pertahanan akan diperkuat. Luoli menjelaskan dengan suara lembut, dengan kekuatan Suesi, begitu dia mengaktifkan Blood God Armor itu, bahkan jika dia berhadapan dengan seseorang di tahap tengah tahap penyelesaian surgawi, dia masih bisa melakukan perlawanan. Setelah mendengar sampai saat itu, ekspresi Susuan dan yang lainnya sedikit berubah memang, untuk benar-benar memiliki keterampilan dan kartu tersembunyi seperti itu, Suesi ini tidak dapat disangkal adalah anggota klan Dewa Darah. Kalau begitu, Mu Chen. Susuan bersuara dengan sedikit khawatir. Berlawanan dengannya, melihat sosok kurus di alun-alun, Luoli tersenyum tipis. Keyakinan yang bahkan lebih dari yang bisa dikerahkan Mu Chen hadir di dalam pupil matanya yang jernih dan jernih saat dia menjawab, dia tidak akan kalah. Melihat tanggapan Luoli, Susuan tidak melanjutkan bertanya lagi. Memang, meskipun Suesi ini tidak mudah untuk dihadapi, apakah Mu Chen pernah menjadi orang yang sederhana? Sejak dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, tidak ada satu orang pun yang benar-benar dapat menekan harimau ganas ini yang mulai menunjukkan kemampuannya yang menjulang tinggi dan luar biasa. Meskipun Suesi ini tangguh, di mata Susuan dan yang lainnya, ini masih belum cukup. Di dalam alun-alun, di mana tatapan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, Mu Chen juga menatap Suesi yang mengenakan baju besi darah yang melayang di udara, sementara sedikit keheranan melintas dengan cara yang sama di matanya jelas, dia juga telah mendeteksi keanehan dari baju besi darah itu. Klan Dewa Darah ini, mereka benar-benar memiliki beberapa aspek yang unik. Mampu memaksaku untuk memanggil armor Dewa Darah ini keluar, kamu tidak terlalu buruk. Di udara, Suesi menunduk sambil mengirimkan tatapan dingin dan menyeramkannya ke arah Mu Chen. Saat suaranya yang rendah dan dalam terdengar, bau busuk yang berbau darah menyebar. Setelah armor Dewa Darah dipanggil, itu harus direndam dalam darah musuh. Mengatakan itu, Suesi perlahan mengepalkan tinjunya dengan erat. Gelombang darah menyembur keluar dari tubuhnya, menyebabkan langit ternoda dengan aura darah yang tak tertandingi. Karena itu, saya akan menggunakan darah Anda untuk menghormatinya. Bang! Tepat saat kata terakhir Suesi terdengar, cahaya dingin meletus tiba-tiba dari dalam matanya yang berwarna merah darah mengambil satu langkah ke depan, suara sobekan terdengar dari tubuhnya saat dia menghancurkan ruang angkasa. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Mu Chen saat tinjunya bergemuruh. Darah segar tampak menggeliat dan menggeliat di tinjunya yang jahat, sementara fluktuasi yang menakutkan berdesir saat darah Namun, pada saat tinju Suesi bergemuruh, sebuah cahaya meletus dengan cara yang sama dari tubuh Mu Chen, sementara bayangan naga tampak terbentuk. Saat raungan naga bergema, bayangan yang tersisa telah muncul di posisi semula. Dor! Saat tinju Suesi turun, cahaya berdarah menyembur keluar, menghancurkan bayangan yang tersisa langsung menjadi tanah di bawahnya juga runtuh, menyebabkan celah raksasa bercabang dengan cepat. Pada saat ini, sosok Mu Chen muncul puluhan meter jauhnya. Melihat celah yang meluas dengan cepat di tanah, ekspresinya membeku sesaat. Setelah memanggil armor Dewa Darah itu, kekuatan Suesi benar-benar meningkat satu tingkat. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Saat tinju Suesi mendarat di udara, senyum mengejek muncul di matanya. Dianugerahi dengan armor Dewa Darah, tidak hanya meningkatkan kekuatannya, kecepatannya juga meningkat. Mu Chen hanya bermimpi mencoba melarikan diri menggunakan teknik gerakannya. Cahaya berdarah bermekaran dari tubuh Suesi detik berikutnya, sosok Suesi menghilang dari tempatnya. Seperti hantu, saat berikutnya dia muncul kembali tepat di depan Mu Chen. Membawa cahaya berdarah, tinju ganas yang tak tertandingi jika angin bergemuruh sekali lagi. Cahaya redup melintas di mata Mu Chen. Melanjutkan keputusannya untuk tidak menghadapi Suesi saat ini secara langsung, dia mengaktifkan seni melonjak naga. Saat kecepatannya meningkat secara eksplosif, dia dengan cepat mundur, menghindari angin kencang yang cukup untuk menyebabkan luka serius pada orang yang setingkat dengan He Yao. Swiss. Namun, saat dia mundur, sosok Suesi mengikutinya dan menempel padanya. Tinju angin yang diserap oleh cahaya berdarah menghantam udara, bahkan menyebabkan ruang terguncang hingga sedikit terdistorsi. Desir. Swiss. Di dalam kotak yang luas, kedua sosok itu tampaknya telah mendorong kecepatan mereka ke batas maksimal, saat bayangan yang tersisa muncul satu demi satu kecepatan yang ditunjukkan keduanya menyebabkan banyak siswa merasa tercengang. Sangat cepat Susuan dan yang lainnya menghela nafas dengan kagum. Mengikuti penghindaran dan pengejaran berkecepatan tinggi oleh keduanya, bahkan mereka hanya bisa melihat samar-samar dua sosok yang tidak jelas. Kecepatan mereka terlalu cepat. Namun, Mu Chen menghindar sepanjang jalan. Saat Susuan dan yang lainnya memfokuskan pandangan mereka ke arah alun-alun,
siapapun akan dapat mengetahui bahwa Mu Chen saat ini sedang ditekan sepenuhnya setelah memanggil armor Dewa Darah, kekuatan Suesi meningkat sedikit. Dengan serangan tajam yang datang darinya, bahkan Mu Chen tidak berani menghadapi mereka dengan santai, dengan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindar. Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang. Selain itu, ini akan membantu menyalakan api di dalam diri orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali Kuno. Saat ini, mata mereka sudah terpancar dengan cahaya, menunggu saat Mu Chen melakukan kesalahan. Luo Li juga menatap alun-alun dengan erat. Namun, dia tidak cemas dan khawatir seperti Su Xuan dan yang lainnya. Berlawanan dengan mereka, dia dapat merasakan bahwa meskipun Mu Chen terus-menerus menghindar, gerakannya tidak panik dan tidak teratur. Selama penghindarannya, ada juga jeda yang cukup lama di antara mereka. Jelas, dia seharusnya merencanakan sesuatu, bukannya dengan panik menghindar ke segala arah setelah ditekan oleh Suesi. Meskipun dia tidak terlalu jelas tentang apa yang dilakukan Mu Chen, karena yang terakhir telah memutuskan untuk melakukan hal seperti itu, tentu saja, pasti ada alasannya karena sangat akrab dengan Mu Chen, dia tahu bahwa Mu Chen tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada artinya. Di alun-alun utara, siswa yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Spiritual Surga Utara menatap tajam ke tengah alun-alun, sementara keringat dingin membasahi telapak tangan mereka. Pelarian dan pengejaran yang terjadi di dalam alun-alun terlalu mencengangkan, sampai-sampai mengguncang jiwa mereka. Selama keduanya melakukan sedikit saja kontak, hasilnya mungkin akan menghancurkan bumi. Saat ini, semua orang sedang melihat dua sosok yang berkedip dan melesat seperti hantu dengan napas tertahan. Bang! Saat tinju Suesi bergemuruh, cahaya berdarah melumuri dada Mu Chen saat menuju ke sasarannya. Mengandalkan dampaknya, yang terakhir mundur secara eksplosif sekali lagi. Namun, Suesi dapat merasakan bahwa energi spiritual di sekitar Mu Chen telah berfluktuasi untuk sesaat. Jelas, itu telah terguncang oleh akibat dari pukulannya. Hal ini menyebabkan bayangan menyeramkan dan dingin muncul di mata Suesi. Boom! Gelombang darah tak terbatas menyembur dengan keras dari dalam tubuh Suesi, sebelum berubah menjadi sepasang sayap darah ilusi yang samar-samar terlihat. Dengan sebuah kepakan, kecepatannya meningkat secara dramatis sekali lagi. Tampaknya berubah menjadi seberkas cahaya merah darah, dia muncul di hadapan Mu Chen dalam sekejap mata. Dari kecepatannya, orang bisa mengatakan bahwa itu telah meningkat jauh lebih tinggi. Meskipun teknik gerakanmu misterius, sayang sekali aku sudah melihatnya. Saat sepasang mata hitam saling bertautan dengan mata merah darah, senyum jahat muncul dari sudut mulut Suesi. Sebelumnya, meskipun dia berhasil menjerat Mu Chen, dia menemukan bahwa yang terakhir telah mempelajari teknik gerakan misterius. Oleh karena itu, dia menahan diri untuk tidak melakukan semuanya dalam upaya untuk mengidentifikasi pola yang mendasari dan poin-poin penting. Setelah memecahkan semua misteri, tibalah waktunya baginya untuk melepaskan jurus pembunuh habis-habisan. Harus dikatakan bahwa pengalaman bertarung Suesi sangat kaya. Tidak heran mengapa dia bisa menjadi orang yang berada di puncak dalam Akademi Spiritual Kuali Kuno. Ekspresi dingin yang mengerikan hadir di mata Mu Chen saat dia melihat ke arah Suesi, yang sudah sangat dekat dengannya. Aura Suesi yang berbau darah sudah menerjang ke depan. Namun, tidak ada kegelisahan atau kepanikan yang diharapkan hadir di mata yang terakhir. Berapa lama kamu akan terus berakting di depanku? Senyuman dingin muncul di dalam hati Suesi, sementara niat membunuh muncul di matanya. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Saat cahaya berdarah menyelimuti tinjunya, sebuah lonjakan yang jelas dan berbeda yang berbau darah muncul ke permukaan. Itu jelas terlihat seperti memiliki kekuatan membunuh yang cukup. Kejahatan di dalam mata Suesi menjadi semakin tebal. Dengan tawa rendah dan menyeramkan, dia mengirimkan tinjunya yang bergemuruh. Saat cahaya berdarah yang melekat padanya meluas, segel darah bisa samar-samar terlihat saat terbentuk, sementara aura darah yang deras merembes darinya. Baju besi Dewa Darah, segel spiritual penghancuran Dewa Darah. Bang! Saat aura berdarah menyembur keluar darinya, kepalan angin yang ditutupi dengan cahaya berdarah yang terlihat seperti pilar darah hancur di udara di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya di bawah, itu bergemuruh dengan keras ke arah kepala Mu Chen. Dari kelihatannya, itu cukup untuk menyebabkan kepala Mu Chen meledak. Permainan kita telah berakhir. Raung Suesi saat cahaya berdarah memancar dari matanya, sementara ekspresi jahat dan ganas menutupi seluruh wajahnya. Tinjunya ini pasti akan membunuh Mu Chen. Saat cahaya berdarah dengan cepat tumbuh lebih besar dalam penglihatan Mu Chen, busur dingin dan menyeramkan mulai naik di sudut mulutnya di saat berikutnya, Suesi sepertinya melihat petir berwarna hitam berkelebat dengan gila-gilaan di dalam mata mantan.
Faktanya, petir berwarna hitam mulai melengkung melintasi permukaan tubuh Mu Chen, sementara itu tampak memancar dengan rasa yang merusak. Bang! Gemuruh! Guntur tiba-tiba bergema di seluruh dunia saat busur petir hitam muncul secara tiba-tiba di sekitar tubuh Mu Chen. Baut petir hitam melilit tubuhnya, sementara sepasang mata hitam legam yang semula tampak lebih dalam dan tak terduga. Pada saat ini, tubuhnya tampak membesar, menyebabkan pakaiannya robek. Di dalam jahitan pakaiannya yang robek, seseorang bisa secara perlahan dan samar-samar melihat sesuatu yang mirip dengan tanda petir yang muncul. Baju besi Dewa Darahmu juga telah terlihat olehku. Oleh karena itu harus berakhir sekarang juga. Saat busur ejekan tumbuh semakin tinggi di sudut mulutnya, Mu Chen mengepalkan jari-jarinya dengan erat. Tanpa sedikit pun keraguan, petir hitam melengkung dan menari-nari di tinjunya, sebelum mengembun dengan gila-gilaan. Detik berikutnya, mereka membentuk matahari petir berwarna hitam di dalam kepalan tangan Mu Chen. Boom! Saat kepalan tangan Mu Chen bergemuruh, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan napas tertahan dari semua orang, matahari petir hitam bergemuruh dengan keras ke arah kepalan tangan yang dipadatkan dengan kekuatan penuh Suesi. Pada saat berikutnya, petir hitam dan kepalan tangan yang berlumuran darah saling bertabrakan dengan keras. Bang! Suara yang sangat besar bergema saat bumi tempat mereka berdua berdiri langsung hancur dan meledak. Bab 348 Tinju yang menghancurkan. Petir hitam dan cahaya berdarah menghancurkan udara, membawa fluktuasi yang tak tertandingi saat mereka bertabrakan dengan keras seperti dua meteor di atas al. Boom! Pada saat tabrakan terjadi, bahkan bumi pun tampak berguncang hebat untuk sesaat, sementara tanah di dalam alun-alun langsung runtuh. Cahaya petir hitam, serta gelombang darah yang sangat merah, dengan gila-gilaan meletus dari dalam pusat alun-alun, merusak dan mencoba melenyapkan satu sama lain. Tanah di bawah kaki Mu Chen dan Suesi berubah menjadi debu, lapis demi lapis. Batuan keras di dalam tanah tampaknya telah berubah menjadi tahu, menyebabkan kaki mereka meninggalkan lubang yang dalam di dalamnya. Tinju yang dibungkus dengan sambaran petir dan bekas tinju yang berlumuran darah itu buntu di udara, sementara memancar dengan fluktuasi yang menakutkan, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya terguncang hingga membentuk distorsi. Melihat ini, wajah Suesi menjadi gelap dan mendung. Tinju yang dia asumsikan akan mengakhiri pertarungan ini secara tak terduga telah diblokir sepenuhnya oleh Mu Chen dengan tubuh dagingnya. Selain itu, dari benturan langsung tinju mereka, petir berwarna hitam yang terakhir sebenarnya telah menghilangkan sebagian aura berdarah yang menyelimuti tinjunya. Kekuatan yang sangat menakutkan terkandung di dalam petir hitam itu. Mati untukku. Dengan raungan, aura berdarah menyembur keluar dari dalam tubuh Suesi. Dalam sekejap, seluruh lengannya tampak kental dengan darah, berbau darah dan menarik perhatian, sambil memancarkan rasa darah yang kental dan intens. Di seberangnya, petir hitam tampak berkedip di dalam pupil hitam Mu Chen. Pada saat ini, fluktuasi destruktif mulai menyebar dari tubuhnya, sementara pakaian di sekitar tubuh bagian atasnya tampak robek dan hancur. Setelah beberapa pakaiannya hancur, orang bisa melihat tanda petir hitam muncul di dadanya. Pada saat ini, rune petir hitam itu berkilau dengan sedikit cahaya petir, sebelum tiba-tiba menyala sepenuhnya. Fisik Dewa Petir, fisik petir monorune. Mengandalkan pelatihannya selama sebulan lebih, sambil menambahkan efek tambahan dari teratai Dewa Petir, fisik Dewa Petir Mu Chen akhirnya mencapai alam sejati rune pertama. Pada saat Lightning Rune menyala sepenuhnya, tubuh Mu Chen tampak menjadi tebal dan kokoh. Terbungkus petir hitam, dia tampak seperti Dewa Petir yang turun ke dunia. Boom! Saat gemuruh guntur mengguncang udara dengan kuat, petir meletus dari dalam mata Mu Chen saat dia mengirimkan tinjunya yang bergemuruh. Enyahlah! Diiringi dengan gemuruh guntur, raungan ledakannya bergema. Di saat berikutnya, bergolak dengan kilat hitam dan memancar dalam keagungan yang tak terbendung, tinju Mu Chen bergemuruh dengan keras ke arah tinju lapis baja Suesi yang berlapis darah. Pada saat kontak, wajah Suesi akhirnya berkerut saat dia diliputi keterkejutan. Dia akhirnya bisa merasakan kekuatan yang menakutkan mengalir keluar seperti longsoran salju dari kepalan tangan Mu Chen. Di bawah kekuatan absolut itu, energi spiritualnya yang dipenuhi darah yang tak terbatas dihancurkan dalam sekejap. Ini buruk. Kata-kata itu terngiang tanpa sadar di dalam hati Suesi. Namun, bahkan sebelum dia bisa mencoba memikirkan bagaimana serangan tiba-tiba Mu Chen menjadi begitu menakutkan, dengan satu gerakan, dia sudah mundur secara eksplosif. Namun, mengapa Mu Chen, yang memiliki pengalaman tempur yang sama kayanya, memberinya kesempatan seperti itu? Setelah bertahan cukup lama, dan bahkan mengaktifkan fisik Dewa Petir, dia memadatkan kekuatan terkuatnya dan mengirimkan pukulan demi pukulan yang menghantam Suesi. Bang!
Oleh karena itu, pada saat Suesi baru saja mulai mundur, kekuatan yang datang dari Mu Chen telah menghantamnya tanpa henti. Boom! Pada saat berikutnya, semua orang dapat melihat petir hitam dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, energi spiritual yang diserap oleh cahaya berdarah benar-benar ditekan olehnya. Saat tinju bergemuruh, petir hitam melonjak keluar. Retak. Armor yang menutupi kepalan tangan Suesi tampaknya hancur dalam sek paku-paku jahat di atasnya juga benar-benar hancur oleh dampak petir hitam. Petir hitam itu mirip dengan seekor naga yang marah yang berencana untuk menghancurkan langit dan bumi, mengacungkan cakarnya dan membuka mulutnya, mengamuk tanpa rasa takut sedikit pun. Bang! Baju besi darah yang menutupi seluruh lengan Suesi benar-benar hancur, sementara seteguk darah disemburkan dengan gila-gilaan olehnya seperti batu yang ditampar, dia melesat ke belakang, sebelum akhirnya mencungkil jalur sepanjang 100 meter di tanah. Pada saat ini, tiba-tiba gemuruh guntur yang bergemuruh di alun-alun menghilang dengan cepat. Setelah itu, kilat hitam dan cahaya berdarah juga mulai perlahan-lahan menghilang, sedikit demi sedikit namun demikian, lingkungan sekitar alun-alun utara secara tak terduga masih dalam keheningan mutlak, karena semua orang menatap kosong ke alun-alun, mata penuh dengan keterkejutan dan teror. Di alun-alun, Mu Chen masih mempertahankan posisinya dengan tinjunya terulur. Tanah di depannya memiliki celah yang membentang ratusan meter, dengan hamparan reruntuhan di ujungnya. Dia benar-benar berhasil mengirim Suesi terbang dengan satu tinju. Tidak hanya orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali Kuno yang tercengang, bahkan para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara, yang memiliki keyakinan dan kepercayaan pada Mu Chen, rahang mereka ternganga. Adegan sebelumnya di mana Mu Chen telah mengirim Suesi terbang dengan tinjunya benar-benar membuat mata mereka terkejut. Bagaimana tinju itu bisa setangguh itu? Su Xuan dan yang lainnya memiliki keterkejutan yang sama di mata mereka. Tinju yang dilayangkan Mu Chen benar-benar cukup untuk menyebabkan luka serius bahkan pada seseorang dari tahap awal tahap penyempurnaan surgawi. Kekuatan orang itu telah meningkat lagi. Wajah orang-orang yang berselisih dengan Mu Chen, Zhao Qingshan dan He Yao, tampak sedikit pucat. Sampai sekarang, tatapan yang mereka kirimkan ke arah yang pertama sekarang dipenuhi dengan sedikit ketakutan. Mu Chen saat ini telah menjadi lebih kuat dari sebulan yang lalu. Tanpa sadar, mantan mahasiswa baru ini, secara bertahap telah melampaui mereka, dan bahkan meninggalkan mereka jauh, jauh di belakang. Di dalam alun-alun yang dipenuhi keheningan, tatapan demi tatapan mulai beralih ke arah yang berlawanan dengan Mu Chen. Tanah di sana sudah runtuh. Di dalam lubang raksasa itu, sesosok tubuh hadir. Terhuyung-huyung dan tersandung, tampak agak menyedihkan saat berdiri. Itu adalah Suesi saat ini, tubuhnya berlumuran darah, sementara lengan kanannya menggantung tak bernyawa ke bawah, seolah-olah tulangnya hancur oleh tinju Mu Chen. Lebih dari setengah armor Dewa Darah di tubuh Suesi telah hancur, tampak sangat redup, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Jelas, serangan menakutkan dari Mu Chen telah menyebabkan luka yang sangat serius padanya. Bagaimana ini mungkin? Suesi menatap tak percaya pada lengan kanannya yang tak bernyawa. Armor Dewa Darahnya benar-benar dihancurkan oleh Mu Chen. Itu adalah armor Dewa Darah yang mampu menahan serangan dahsyat dari seorang ahli tahap penyelesaian surgawi tahap tengah. Mu Chen ini hanya berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Bagaimana yang terakhir bisa menghancurkan armor Dewa Darahnya? Kamu sudah kalah. Ekspresi acuh tak acuh memenuhi mata Mu Chen saat dia menatap Suesi. Pada saat ini, yang terakhir sudah mendarat di luar alun-alun. Menurut aturan, dia sudah kalah dalam pertarungan ini. Mendengar kata-kata Mu Chen, wajah Suesi langsung berubah, sementara amarah meledak dari matanya. Dia adalah anggota klan kerajaan Dewa Darah yang agung. Bagaimana dia bisa kalah dari pemuda yang tidak memiliki status dan reputasi seperti itu? Aku akan membunuhmu, bajingan. Dengan mengepalkan tangannya dengan marah, tombak panjang yang tampaknya terkondensasi dari darah muncul di tangannya. Di saat berikutnya, dia secara tak terduga menembakkan tombak itu. Kilatan dingin sedikit muncul saat tombak panjang di tangannya ditusukkan langsung ke tenggorokan Mu Chen. Wosh! Setelah melihat bahwa Suesi, yang telah kehilangan hak untuk terus bertarung, secara tak terduga menyerang tanpa mematuhi peraturan, semua orang di sekitar alun-alun langsung mulai berteriak-teriak, sebelum dengan marah berteriak dan mengutuk. Ketidakpedulian tetap ada di mata Mu Chen saat dia melihat Suesi menembak ke arah Ni dengan armor Dewa Darahnya yang rusak. Kecepatan Suesi menjadi lebih lambat. Ditambah dengan luka-lukanya yang serius, dia tidak cukup untuk menjadi ancaman. Swiss. Saat Mu Chen sedikit menggerakkan tubuhnya, mata Suesi berkontraksi tiba-tiba, karena sosok yang pertama telah muncul tepat di sampingnya. Aku sudah mengatakan bahwa karena kamu telah menyakitinya, kamu harus membayar harganya.
Sekarang karena kamu telah melanggar aturan terlebih dahulu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Sekarang berada sangat dekat dengannya, ekspresi cepat dan ganas yang mirip dengan pedang meletus dari wajah tampan Mu Chen, sementara busur dingin dan menyeramkan muncul dari sudut mulutnya jelas, niat untuk membunuh telah muncul terhadap orang yang telah melukai Lu Oli dengan metode tercela. Selain itu, dia bukan orang dari Akademi Spiritual Langit Utara. Oleh karena itu, Mu Chen tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Merasakan niat membunuh yang mendalam yang tersimpan dalam kata-kata Mu Chen, Suesi akhirnya mendapatkan kembali kejernihannya. Rasa kaget dan ketakutan langsung melintas di matanya saat dia berpikir, Mu Chen ini sebenarnya sengaja menungguku untuk melanggar aturan. Hanya ketika dia melanggar aturan, Mu Chen baru bisa menyerang dengan tidak bermoral. Bahkan jika yang terakhir benar-benar membunuhnya, Mu Chen masih punya alasan. Bajingan ini. Niat mengerikan meletus di hati Suesi saat dia tanpa sadar mengutuk. Pada saat berikutnya, dia melihat jejak telapak tangan Mu Chen, terbungkus petir hitam, dengan keras turun ke dadanya. Keganasan serangan itu sangat ekstrim. Hentikan. Namun, saat Mu Chen hendak mendaratkan telapak tangannya di dada Suesi, raungan eksplosif tiba-tiba bergema di cakrawala. Detik berikutnya, Mu Chen merasakan tekanan yang tak terlukiskan menyapu. Di bawah tekanan ini, tubuhnya mulai menjadi lamban. Haha, Din Fei. Anda telah melanggar aturan dengan mengganggu pertukaran antar siswa. Namun, saat tekanan telah menyelimutinya, suara tawa yang tenang dan samar terdengar, menyebabkan tekanan pada tubuh Mu Chen menghilang sepenuhnya. Tubuh Mu Chen telah pulih ke kondisi biasanya. Saat kilatan dingin melintas di matanya, telapak tangannya mendarat tanpa ragu-ragu di dada Suesi saat gemuruh guntur bergema, jari rampingnya tiba-tiba berubah menjadi warna hitam pekat saat jari itu menusuk tanpa suara. Berhasil mendaratkan serangannya, sensasi bahaya tiba-tiba meledak dari hati Mu Chen, menyebabkan dia segera bereaksi dan menembak kembali. Pada saat itu, dia dapat melihat sosok gemuk muncul di samping Suesi, sebelum meraih yang terakhir di tangannya. Anak nakal yang kejam. Sosok itu secara alami adalah dekan Akademi Spiritual Kuali Kuno, Fei Qingsong. Melihat Suesi, yang auranya samar, dadanya runtuh dan hampir mati, wajahnya langsung berkerut, sebelum dengan ganas menatap Mu Chen. Energi spiritual dunia tampaknya terkondensasi menjadi sesuatu yang substansial pada saat ini, sebelum menekan ke arah Mu Chen dalam upaya untuk menghancurkannya. Mu Chen langsung merasa seolah-olah tubuhnya telah masuk ke dalam rawa, sementara tidak bisa bergerak. Hal ini menyebabkan perubahan besar pada ekspresinya. Kekuatan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia lawan. Namun, saat energi spiritual dunia menekan Mu Chen, sosok yang agung dan mengesankan muncul di hadapannya. Dengan lambaian lengan bajunya, tekanan yang membasahi langit langsung menghilang seperti asap di udara. Din Taichang muncul di hadapan Mu Chen, sambil menatap Fei Qingsong dengan tenang di depannya. Pada saat ini, mirip dengan gemuruh petir surgawi, suaranya yang acuh tak acuh terdengar di seluruh penjuru dunia ini, segera menyebabkan bahkan energi spiritual dunia bergejolak dan mendidih secara tidak menentu. Dekan Fei, hanya karena Akademi Spiritual Surgawi Utara kami akan memperlakukan orang dengan hormat, apakah Anda benar-benar berasumsi bahwa Akademi Spiritual Surgawi Utara kami mudah diintimidasi? Bab 349 tanpa judul. Seolah-olah membawa gengsi langit dan bumi, suara tegas dan tegas dari Dekan Taichang menyebar ke seluruh alun-alun utara. Setiap suara lain sedang ditekan pada saat ini. Bahkan energi spiritual yang berterbangan di sekitar dunia bergejolak dan berkobar. Karena ketakutan, banyak siswa yang tidak terhitung jumlahnya tetap diam, sementara keterkejutan dan teror memenuhi wajah mereka pada saat ini. Mereka dapat merasakan seolah-olah mereka telah kehilangan kendali atas tubuh mereka, sementara energi spiritual di dalam tubuh mereka memiliki jejak yang sepertinya akan memberontak setiap saat. Jika Din Taichang sedikit melepaskan niat membunuhnya, energi spiritual di dalam tubuh mereka mungkin akan langsung membero pada saat itu, bahkan tanpa perlu dia mengambil tindakan, mereka akan terombang-ambing dan terbunuh oleh energi spiritual mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika para siswa saling memandang, mereka dapat melihat keterkejutan yang tak dapat disembunyikan yang ada di mata. Apakah ini kekuatan Dekan Taichang? Memang, itu menakutkan. Di seberangnya, perubahan samar juga ada di wajah Fei Qingsong. Mayoritas kekuatan raungan Dekan Taichang telah menuju langsung ke arahnya. Sementara yang lain melihatnya sebagai raungan, di dalam matanya, itu mirip dengan raungan naga yang marah, penuh dengan fluktuasi yang menakutkan. Serangan gelombang suara yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain ini bahkan menyebabkan dia merasakan hati yang penuh.
Daging berlemak di wajah Fei Qingsong bergetar, sebelum tatapannya berubah menjadi tajam dan ganas dengan lambaian lengan bajunya, fluktuasi ruang menyebabkan gelombang suara yang datang dari raungan itu benar-benar terhalang. Menundukkan kepalanya, dia menatap Suesi, yang dia pegang di tangannya. Pada saat ini, yang terakhir sudah pingsan karena luka-lukanya yang serius. Luka-luka itu serius sampai-sampai membuat wajahnya menggigil. Jelas, luka yang diterima Suesi sangat serius. Mu Chen itu jelas-jelas ingin mengambil nyawanya. Dekan Taichang, kami datang dari jauh ke tempat Anda namun, siswa akademi Anda ini sangat kejam. Tidakkah dia akan kehilangan muka akademi besar Anda? Fei Qingsong bertanya dengan suara yang dalam. Secara keseluruhan, dia tidak berani melepaskan semua kepura-puran keramahan dengan Dekan Taichang di tempat ini. Pertama, ini adalah wilayah Akademi Spiritual Surga Utara. Kedua, bisa menjadi salah satu dekan dari 5 akademi besar, bagaimana mungkin Dekan Taichang memiliki reputasi yang tidak pantas? Meskipun Akademi Spiritual Kuali Kuno mereka dapat dianggap memiliki beberapa kartu tersembunyi di lengan baju mereka, jelas bahwa mereka tidak ada bandingannya dengan Akademi Spiritual Langit Utara. Terlepas dari pertanyaan itu, wajah Din Taichang masih mempertahankan ekspresi tenang, lembut dan acuh tak acuh sebelumnya dengan senyum tipis, dia menjawab, pertukaran sebelumnya seharusnya sudah berakhir. Namun, Suesi masih terus melanggar aturan dan menyerang. Mu Chen menyerang untuk membela diri adalah reaksi yang masuk akal. Jika Anda benar-benar ingin membahas masalah ini, Anda harus mulai dari Suesi yang melanggar aturan. Mu Chen tidak bisa disalahkan. Mendengar jawabannya, wajah Fei Qingsong bergerak-gerak tak terkendali beberapa kali dari kelihatannya, Dekan Taichang ini tidak berencana untuk membiarkan Mu Chen memberinya penjelasan. Ini menunjukkan bahwa dia ingin melindungi Mu Chen. Meskipun Dekan Taichang ini tampak baik hati dan lembut, pada kenyataannya, dia sangat sombong. Ini menyulut api di dalam hati Fei Qingsong, menyebabkan wajahnya langsung tampak agak gelap dan mendung. Dekan Fei, pertukaran ini bisa dianggap sudah berakhir. Kedua belah pihak memiliki kemenangan mereka, dan kami tidak dapat membedakan pemenang akhir. Namun, Akademi Spiritual Kuali Kuno Anda benar-benar memiliki banyak bakat. Dalam kompetisi akademi besar berikutnya, akademi Anda harus memiliki kinerja yang cukup bagus. Dengan jelas mengabaikan ekspresi gelap di wajah Fei Qingsong, suara Din Taichang dan senyum tipisnya sudah menunjukkan niatnya untuk mengirim mereka pergi. Wajah Fei Qingsong langsung berubah menjat namun demikian, tidak akan ada wajah yang bisa didapat, bahkan jika dia tetap tinggal. Dengan melambaikan lengan bajunya, dia dengan dingin mendengus, karena itu masalahnya, saya harus berterima kasih kepada Akademi Spiritual Langit Utara untuk resepsi ini. Setelah kompetisi akademi besar, Akademi Spiritual Kuali Kuno kami akan mencari bimbingan lagi untuk masalah ini. Sebagai tanggapan, Dekan Taichang tersenyum tipis. Detik berikutnya, Fei Qingsong menembakkan tatapan tajam ke arah Mu Chen, yang berdiri di belakang Dekan Taichang namun, yang terakhir menembakkan senyuman kembali ke arahnya sebagai tanggapan, menyebabkan kemarahannya mencapai tingkat di mana lemaknya mulai bergetar. Menden. Dengan mendengus pelan, Fei Qingsong meraih Suesi yang terluka parah dan turun ke lokasi siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno, sebelum melambaikan lengan bajunya. Ayo pergi. Cahaya energi spiritual tak terbatas menyapu keluar dari lengan baju Fei Qingsong, sebelum sepenuhnya menyelimuti semua siswa itu pada saat berikutnya, mereka berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat keluar dari Akademi Spiritual Langit Utara secepat kilat. Wosh! Setelah Akademi Spiritual Kuali Kuno meninggalkan puncak, alun-alun utara langsung meletus dengan sorak-sorai yang menakjubkan dan mengguncang bumi. Tatapan terik yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada pemuda ramping di tengah alun-alun. Dibandingkan dengan sebelumnya, jejak pemujaan dan rasa hormat yang tulus hadir dalam diri mereka. Adegan yang benar-benar menakjubkan saat Suesi terbang keluar dari alun-alun, masih membekas di benak mereka. Mendengar sorak-sorai dan raungan yang memekakkan telinga dari para siswa, Mu Chen mulai tersenyum, sebelum menatap ke arah di mana Fei Qingsong dan orang-orang Akademi Spiritual Kuali Kuno telah pergi dengan mata yang sedikit menyipi. Suesi itu adalah pria yang cukup bermasalah. Namun, sangat disayangkan dia tidak bisa membunuhnya. Terlepas dari tidak bisa membunuhnya, Suesi itu masih dalam masalah besar. Sebelumnya, ketika Mu Chen mendaratkan telapak tangannya padanya, dia telah mengaktifkan jari racun petir hitam ilahi, mengirimkan jejak racun petir ke dalam tubuh yang terakhir. Meskipun tidak mematikan, itu mungkin menyebabkan penderitaan saat yang terakhir berlatih dan berkultivasi di masa depan. Meskipun mereka tidak besar, metodemu cukup kejam. Tiba-tiba berbalik, Dekan Taichang berbicara kepada Mu Chen dengan nada samar. Hati Mu Chen segera melonjak sedikit.
Meskipun jari racunnya terselubung oleh tepukannya, dengan kekuatan Din Tai Chang, dia mungkin tidak bisa menutupinya dari yang terakhir. Melihat wajah Din Tai Chang, yang tidak dapat menunjukkan apakah dia senang atau marah, Mu Chen juga tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan Din yang hebat ini, dengan satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah tetap diam. Namun, terkadang, jika Anda tidak ganas, Anda akan dimakan oleh orang lain. Melihat keadaan Mu Chen yang gugup dan tegang, Din Tai Chang akhirnya tertawa. Terdengar sedikit menyenangkan, dia berkata, lumayan. Menghadapi orang yang berani mengejek kehormatan dan martabat Akademi Spiritual Langit Utara kita, yang terbaik adalah membunuh atau menyia-nyiakannya. Jika terjadi sesuatu, aku akan selalu bisa mengatasinya untukmu. Mendengar kata-kata Dekan Tai Chang, Mu Chen menjadi tercengang tanpa diduga. Dekan yang selalu tampak sebagai orang yang sangat cakap dan luar biasa ini telah mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, meski merasa tertegun, dia juga diam-diam menghela nafas lega. Dari kelihatannya, Dekan Tai Chang tidak keberatan dengan metode yang dia gunakan. Pada kenyataannya, pertukaran semacam ini tidak ada manfaatnya bagi kita jika mereka menang. Mereka akan mengumumkan keberhasilan mereka dengan sembrono tanpa menahan diri, dan menggunakan ini untuk mencemari nama Akademi Spiritual Langit Utara kita. Sambil tersenyum, Dekan Tai Chang melanjutkan berbicara, di masa lalu, kami tidak terlalu peduli tentang hal itu namun, orang-orang ini datang tepat pada saat Shen Changsheng dan Li Xuantong meninggalkan akademi. Jika bukan karena Anda, kami mungkin akan membiarkan mereka melarikan diri dengan itu. Oleh karena itu, Anda dapat dianggap telah memberikan kontribusi kepada Akademi Spiritual Langit Utara kami. Jangan khawatir tentang saya yang berpikir untuk menghukum Anda. Shen Changsheng dan Li Xuantong telah meninggalkan akademi. Mu Chen bertanya dengan kaget. Ya, mereka telah bekerja sama dan mengambil misi hadiah untuk membunuh Mo Longzi, jawab Dekan Tai Chang sambil menganggukkan kepalanya dengan samar. Mo Longzi. Gumam Mu Chen sambil matanya samar-samar berkontraksi sebelumnya, dia juga pernah bertemu dengan orang itu. Jika bukan karena Shen Changsheng berhasil bergegas tepat waktu, dia mungkin berada dalam bahaya besar. Namun, saat ini, kekuatannya jauh lebih berani dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Jika dia bertemu dengan Mo Longzi sekarang, itu juga tidak perlu bagi yang terakhir untuk dapat mengambil nyawanya. Sampai sekarang, pengalamanmu, bagaimanapun juga, masih dangkal di masa depan. Jika kamu mau, kamu bisa mengambil level misi bounty ini, kata Din Tai Chang sambil tersenyum. Meskipun kekuatan Mu Chen saat ini sudah berada pada level yang sangat berani, dia tidak berencana untuk membiarkannya menjalani misi yang terlalu berbahaya. Jika sesuatu terjadi padanya secara kebetulan, itu akan menjadi kerugian yang cukup besar bagi Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Lagi pula, dibandingkan dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong, Mu Chen masih seorang pemuda. Oleh karena itu, yang harus kamu lakukan sekarang adalah berusaha keras dan berlatih. Aku tahu tentang beberapa masalahmu di jalan spiritual. Lawanmu itu tidak mudah, kata Din Tai Chang sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata itu, mata Mu Chen langsung berkontraksi lawannya itu. Apakah dia berbicara tentang Jisuan? Jisuan itu secara pribadi diterima oleh Dekan Akademi Spiritual Suci. Oleh karena itu, Akademi Spiritual Sein secara alami akan berusaha keras untuk mengasuhnya. Ditambah dengan bakatnya yang benar-benar memuncak, dengan denyut nadi spiritual tingkat surga, pencapaiannya di masa depan akan cukup tinggi. Murid yang paling menonjol dari Akademi Rohani Suci dalam kompetisi akademi besar mendatang bahkan mungkin dia, jawab Dekan Tai Chang. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia secara alami tidak meragukan bakat Jisuan. Pada saat itu, orang-orang seperti Jiao dan Yang Hong adalah pengikut setianya. Ini cukup untuk membuktikan kemampuan dan metode yang terakhir. Pada tahun di dalam jalan spiritual, selain Luo Li, yang sebelumnya telah membuat Mu Chen pusing, satu-satunya orang yang menjadi ancaman yang cukup tinggi baginya adalah Jisuan. Pada akhirnya, dia bahkan merencanakan agar Mu Chen dipaksa keluar dari jalan spiritual. Metode dan skema yang digunakan olehnya sangat dalam dan tersembunyi. Saat ini, Jisuan telah memasuki Akademi Spiritual Suci, salah satu dari 5 akademi besar. Sampai sekarang, dibandingkan dengan prestasinya di Akademi Spiritual Surga Utara, sebenarnya siapa di antara mereka berdua yang lebih unggul? Meskipun Mu Chen bukanlah orang yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil, dendam dan rasa terima kasih adalah hal-hal yang dia ingat dengan sangat jelas bahwa Jisuan adalah musuh sejatinya, dan bahkan jenis yang akan mengirim musuhnya ke kematian begitu ada kesempatan baginya. Oleh karena itu, begitu mereka bertemu selama kompetisi akademi besar, itu pasti akan menjadi pertarungan hidup atau mati.
Begitu dia memiliki kesempatan, Jisuan pasti tidak akan menunjukkan demikian pula, Mu Chen tidak akan memiliki sedikit pun keraguan. Aku tahu. Mu Chen menjawab dan menganggukkan kepalanya. Dia sangat paham betapa tangguhnya Jisuan. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan mengendurkan kewaspadaannya. Melawan musuhnya ini, tidak ada yang memahaminya lebih baik daripada Mu Chen. Akademi Spiritual Suci akan memberikan dukungan besar kepada Jisuan karena Anda adalah siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara kami secara alami tidak akan tinggal diam. Dengan senyum berseri-seri, Dekan Taichang melanjutkan berbicara, saya tahu bahwa Anda telah mendapatkan beberapa manfaat dari Laut Utara, dan memiliki peningkatan kekuatan yang substansial namun, tampaknya Anda juga seorang guru arai spiritual, apakah saya benar? Sampai sekarang, Anda seharusnya masih melayang dan stagnan pada aspek ini, bukan? Mata Din Taichang setajam dan setajam itu. Dengan sekali lihat, dia bisa mengatakan bahwa tampaknya sulit bagi Mu Chen untuk maju lebih jauh dalam aspek ini. Bagaimanapun, dia kurang bimbingan dari orang-orang. Cahaya redup melintas di mata Mu Chen saat dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Laut Utara bahkan tidak mengerti sedikit pun tentang arai spiritual oleh karena itu, dia tidak dapat menawarkan bantuan apapun untukmu. Din Taichang mengambil sebuah batu giok dari dalam jubahnya, dengan tulisan, Taichang, yang terukir di atas ni menyerahkannya kepada Mu Chen. Dia berkata, besok, Anda akan mengambil slip giok ini dan menemukan Penatua Lingxi. Dia adalah orang dengan pencapaian tertinggi dalam arai spiritual di Akademi Spiritual Langit Utara kita, dan seharusnya bisa memberikan bantuan untukmu. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Yang paling dia butuhkan adalah bimbingan dari seorang guru arai spiritual yang hebat. Langkah Dekan Taichang ini hanyalah bantuan pada saat yang tepat. Din, terima kasih banyak. Mu Chen buru-buru mengambil batu giok itu dan menyuarakan rasa terima kasihnya. Sambil melambaikan tangannya, Dekan Taichang menjawab, tidak perlu berterima kasih, yang saya butuhkan bukanlah itu, tapi mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Surga Utara dengan nama Mu Chen yang mampu menekan bakat paling mengerikan dari Akademi Spiritual Suci selama kompetisi Akademi Besar. Sambil tersenyum tipis sambil menatap Mu Chen, dia bertanya, jadi, bagaimana menurutmu? Bisakah kamu mencapainya? Mengepalkan slip giok dan menggosoknya dengan lembut, kesombongan yang sulit diatur dan ketajaman seorang pemuda muncul dari sudut mulutnya. Harap merasa santai, Din. Selama kompetisi Akademi Besar, serahkan saja Jisuan itu padaku. Bab 350 Lingxi. Saat malam semakin gelap, cahaya bulan yang jernih dan dingin menyelimuti seluruh Akademi Rohani Langit Utara namun, meskipun sudah larut malam, Akademi Spiritual Raksasa itu masih dipenuhi dengan vitalitas saat sosok-sosok melesat tanpa henti. Pertukaran yang telah berakhir hari ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan emosi di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara berkobar dan mendidih. Adegan pembalikan terakhir menyebabkan banyak siswa mendidih dan menjadi gelisah. Awalnya, mereka semua berasumsi bahwa mereka telah membiarkan Akademi Spiritual Kuali Kuno mendapatkan ujung tongkat yang panjang. Meskipun kekalahan seperti itu tidak akan membuat orang beranggapan bahwa Akademi Spiritual Surgawi Utara mereka tidak lagi mampu, rumor fitnah itu akan selalu menimbulkan kemarahan orang. Mu Chen telah kembali dan mengalahkan siswa terkuat dari sisi berlawanan dengan serangan yang sangat kuat. Pembalikan semacam ini menyebabkan banyak siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara merasa sangat gembira dan terinspirasi. Tentu saja, dengan mengandalkan pertarungan ini, peringkat ketiga Mu Chen di peringkat surgawi sudah tidak mungkin digoyahkan. Bahkan ada beberapa siswa yang memperkirakan, dan terkejut saat mengetahui, bahwa Mu Chen saat ini sudah mulai secara bertahap mengejar Li Xuantong. Menurut tingkat kekuatan Mu Chen yang meningkat, mungkin tidak akan butuh waktu lama sebelum peringkat ketiga di peringkat surgawi untuk mengambil pergeseran ke depan ini, bahkan mungkin terjadi sebelum waktu 1 tahun. Bahkan ada kemungkinan dia bergegas menuju peringkat tuan dalam peringkat surgawi yang dijaga oleh Shen Changsheng setelah bertahun-tahun. Pada saat itu, pasti akan ada pertarungan spektakuler yang tak tertandingi antara harimau dan naga. Di dalam bangunan kecil di area mahasiswa baru, seorang gadis muda berdiri dengan anggun menggenggam pedang panjang hitam di tangannya yang seperti batu giok. Tatapan Luoli terfokus pada pedang itu, sementara orang bisa melihat kelalaian yang ada di matanya. Setelah waktu yang cukup lama, dia menghela nafas panjang. Ada apa? Sebuah suara rendah dan lembut terdengar di belakangnya saat Mu Chen mengulurkan tangannya di pinggang ramping gadis muda itu. Sepertinya berita tentang aku meninggalkan klan Dewa Luo sudah menyebar. Jawab Luoli sambil bersandar dengan lembut di dada Mu Chen, sementara alisnya mulai bertaut. Jika kakeknya, Luo Tianshen, tahu tentang masalah ini,
waktu perjanjian mereka mungkin akan segera dimajukan. Dia adalah Ratu Klan Dewa Luo, dan satu-satunya orang dalam Klan Dewa Luo yang bisa memikulnya. Jika suatu kecelakaan terjadi padanya, Klan Dewa Luo akan benar-benar runtuh dan musnah. Pada saat itu, jutaan warga di dalam Klan Dewa Luo akan menderita pembantaian kejam dari 3 klan dewa besar lainnya. Bagi Klan Dewa Luo, dia benar-benar terlalu penting. Oleh karena itu, begitu Suesi bangun, dia pasti akan melaporkan berita ini kembali ke Klan Dewa Darah. Pada saat itu, Klan Dewa Luo pasti akan mengetahuinya. Oleh karena itu, bahkan jika dia ingin menyembunyikan masalah ini, dia tidak dapat menyembunyikannya lama-lama. Mendengar kata-katanya, lengan yang melingkari pinggang ramping Luoli menegang, sementara amarah diam-diam muncul di matanya. Jika dia tahu ini lebih awal, dia akan benar-benar membunuh orang itu. Meskipun, dia juga tahu bahwa ingin membunuh Suesi di depan Fei Qingsong tampaknya merupakan tugas yang mustahil. Saat Luoli bersandar di pelukan Mu Chen, wajah kecilnya yang halus dan indah bersandar di dadanya, menggosok wajahnya ke atas dan ke bawah seperti anak kucing kecil. Dia sangat jelas tentang tekanan besar yang harus dia tanggung jika dia kembali ke Klan Dewa Luo sekali lagi. Tekanan semacam ini cukup untuk membuat orang biasa langsung hancur dan pingsan. Namun, hidup dan mati jutaan warganya semuanya berada di bawah kendalinya. Selain itu, pada saat itu, dia tidak lagi memiliki pelukan hangat yang bisa diandalkan. Pada saat itu, satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah dirinya sendiri. Pada saat itu, tidak akan ada lagi orang yang akan merasa sakit hati sampai merasa lebih terluka dan marah setiap kali dia diintimidasi. Mu Chen menatap wajah lembut dan seperti porselen dalam pelukannya, sebelum mulai terdiam. Dia tahu bahwa hari di mana mereka harus berpisah akan tiba. Lebih jauh lagi, perpisahan ini mungkin akan berlangsung sangat lama, dan dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk menyelinap keluar untuk menemukannya. Sebelum memiliki kekuatan yang cukup, dia juga tidak akan bisa menemukannya. Jika dia melakukannya, dia tidak hanya tidak akan bisa memberikan bantuan apapun padanya, dia bahkan akan menjadi beban. Meskipun dia tidak keberatan dengan hal itu, jelas, Mu Chen sama sekali tidak ingin melihat adegan itu. Aku akan menemanimu untuk jangka waktu ini. Mu Chen membiarkan tangannya mengalir melalui rambut panjang keperakan Luoli, menikmati perasaan sempurna detail menatap ke langit, dia menghembuskan napas panjang. Luoli, saya sudah melakukan semua yang saya bisa untuk berlari di sepanjang jalur seorang ahli yang tak tertandingi. Saya akan terus berlari seperti itu, sampai pada titik di mana saya benar-benar bisa berdiri di depan Anda dan menghancurkan apapun yang menghalangi Anda dengan satu telapak tangan saya. Keesokan harinya, setelah menemani Luoli di area mahasiswa baru selama lebih dari setengah hari, hal ini berlanjut hingga gadis muda itu menjadi sedikit marah, dan mengatakan bahwa dia terlalu mengganggu dan membuatnya tidak bisa berlatih. Baru setelah itu dia meninggalkannya sendirian, sambil merasa sakit hati karena dia sebenarnya diabaikan dan dihindari. Setelah meninggalkan area mahasiswa baru, Mu Chen menemukan arahnya dan mulai menuju ke sisi utara Akademi Spiritual Surga Utara. Menurut Dekan Taichang, Tetua Lingxi seharusnya tinggal di sekitar sana. Mu Chen sudah mengetahui beberapa informasi tentang Tetua Lingxi dari percakapannya dengan Dekan Taichang dan yang lain kemarin, sebagian besar berasal dari Ye Qingling. Itu karena fakta bahwa tetua yang telah membawa Suer di bawah sayapnya adalah Tetua Lingxi yang sama persis. Tetua itu tinggal jauh di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara dan jarang keluar, dan sangat jarang bagi siswa untuk melihat sekilas tentang dia, dengan jumlah orang yang bisa mendapatkan bimbingannya tentang susunan spiritual bahkan lebih sedikit. Di dalam Akademi Spiritual Langit Utara, jika seseorang ingin mendapatkan bimbingan dari tetua, seseorang akan membutuhkan nilai spiritual yang sangat tinggi. Namun, Penatua Lingxi ini memiliki kepribadian yang sangat tegas. Dia bahkan tidak peduli jika seseorang memiliki nilai-nilai spiritual, menyebabkan banyak siswa yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat meneteskan air mata, dan tidak berdaya tanpa alternatif lain. Mengingat hal ini, Mu Chen merasa sedikit khawatir tentang hal ini. Penatua ini memiliki kepribadian yang terlalu berlebihan. Dia tidak tahu apakah kata-kata dekan akan berpengaruh. Memegang kekhawatiran ini, dan setelah sekitar 10 menit, Mu Chen mulai turun menuju puncak gunung yang tertutup awan. Sebuah halaman yang elegan berdiri tegak di puncak gunung. Awan-awan bertahan di sekitarnya, memberikan perasaan yang sangat tenang dan tenteram. Ketika Mu Chen turun di depan halaman, dia melihat bahwa pintu utama tertutup rapat, sementara tidak ada seorang pun yang menyambutnya. Sambil tertawa getir, dia mengambil slip giok yang diberikan kepadanya oleh dekan kemarin, sebelum berkata dengan suara penuh hormat, "Nama siswa ini adalah Mu Chen, dan saya datang atas perintah Dekan Tai untuk bertemu dengan Penatua Lingxi."
Dibungkus dengan energi spiritual, suara Mu Chen terdengar di dalam halaman yang tenang dan namun demikian, masih belum ada aktivitas di dalamnya. Terlepas dari itu, dia tidak merasa cemas karenanya. Berdiri di luar pintu, tanpa bergerak sedikit pun, dia memegang batu giok itu, tampak sangat hormat. Dalam sikap hormatnya, dia menunggu selama hampir setengah jam. Saat waktu setengah jam itu berangsur-angsur berlalu, seberkas cahaya melesat keluar dari kedalaman halaman. Segera menyelimuti slip giok di tangan Mu Chen, dan mengambilnya kembali sebelum kembali. Pada saat yang sama, pintu halaman yang tertutup rapat mulai terbuka perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Melihat pintu halaman terbuka, Mu Chen diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya slip giok dekan ada gunanya. Jika tidak, bahkan jika saya berdiri di sini sepanjang hari dan malam, tetua yang eksentrik ini tidak akan mengganggu saya. Mu Chen melangkah maju, menyeberangi pintu halaman sebelum berjalan ke kedalaman. Melewati halaman adalah jalan kecil yang terpencil dan berliku yang terbuat dari pecahan batu, dengan danau yang jernih di sisinya. Melihat sekelilingnya, Mu Chen terus mengikuti jalan kecil berbatu ini. Dan perjalanan ini menjadi perjalanan yang mendekati waktu setengah jam. Jalan berbatu kecil ini sepertinya terus berlanjut selamanya tanpa akhir. Terlepas dari bagaimana Mu Chen berjalan, dia tidak bisa keluar dari sana. Pada saat ini, ekspresinya telah berubah menjadi sangat serius. Jelas, dia bisa merasakan keanehan tempat ini. Sambil menghentikan langkahnya dan mengerutkan alisnya dengan erat, dia berpikir, apakah ini untuk mengujiku? Melihat sekelilingnya, dia menjentikkan jarinya, dan secara eksplosif mengirimkan energi spiritual yang melesat ke segala arah. Namun, tanpa menembak jauh ke kejauhan, semuanya menghilang di udara. Dari kelihatannya, wilayah ini tampak seperti ruang yang terisolasi. Apakah ini arai spiritual? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, saat dia mengamati sekelilingnya namun demikian, dia tidak dapat menemukan fluktuasi apapun yang disebabkan oleh segel spiritual yang meresap di udara. Di tempat ini, tidak ada jejak arai spiritual. Setelah berpikir dalam-dalam untuk beberapa saat, dia tiba-tiba mundur. Mengikuti langkah mundurnya, pemandangan di sekitarnya berubah menjadi sedikit ilusi. Pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa dia telah muncul di lokasi di mana dia berada tepat setelah melangkah melewati pintu utama, dengan jalan berbatu kecil di depannya. Di belakangnya, pintu halaman masih terbuka, seakan memberitahukan kepadanya, bahwa jika ia tidak bisa melangkah ke depan, ia harus segera berbalik dan pergi. Dia tidak bisa berjalan ke depan, dan dia tidak mau berbalik dan pergi. Apakah ada cara ketiga baginya untuk berjalan? Tempat ini benar-benar aneh. Namun, hanya saja Mu Chen belum menemukannya. Saat dia memikirkannya, matanya sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, pandangannya tiba-tiba beralih ke arah danau yang jernih di samping jalan berbatu kecil. Saat matanya berbinar, dia melangkah maju, dan dengan berat mendarat di dalam danau. Saat kakinya turun, tidak ada air yang memercik. Pada saat ini, tubuh Mu Chen yang tegang akhirnya rileks. Memang seperti itu. Tanpa berhenti di jalurnya, dia berjalan langsung ke danau, menyebabkan air danau perlahan-lahan menenggelamkannya, sedikit demi sedikit. Pada saat Mu Chen benar-benar tenggelam oleh air danau, sekelilingnya tampak samar-samar beriak dan berfluktuasi. Pada saat berikutnya, dia mulai merasakan semuanya berubah menjadi ilusi, dengan jalan kecil berbatu dan danau yang sudah menghilang. Apa yang muncul di hadapannya adalah sebuah bangunan bambu yang elegan dan halus, dengan tulisan, halaman Lingxi, terpam. Kegembiraan memenuhi Mu Chen saat dia tahu bahwa dia telah melewati tempat yang sedikit aneh. Tiba-tiba, tatapan Mu Chen beralih ke bagian depan bangunan bambu, hanya untuk melihat seorang gadis cantik berpakaian putih duduk dengan tenang di sana. Gadis itu sangat awet muda, dengan kulitnya yang mirip dengan salju, alis yang berputar-putar dengan tatapan tenang dan tenang, sambil memancarkan aura sedingin es dan acuh tak acuh yang akan mengusir orang hingga ribuan mil jauhnya. Saat melihatnya, Mu Chen langsung melongo, sebelum menangkupkan tangannya dan berkata, murid ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gadis berpakaian putih itu menatapnya dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok. Pintu bambu itu langsung tertutup rapat. Mu Chen tertegun. Kakak Mu Chen. Sementara Mu Chen masih tertegun, sebuah suara muda dan bahagia tiba-tiba terdengar dari belakang. Menoleh ke belakang, hal pertama yang dia lihat adalah Suer, berpakaian putih, berdiri tepat di belakangnya, yang saat ini matanya terbuka lebar dengan kebahagiaan dan keterkejutan saat dia menatapnya. Kakak Mu Chen, kenapa kamu di sini? Tanya Suer dengan senang hati karena terkejut. Merasa tidak berdaya, Mu Chen menjawab, saya di sini untuk mencari Penatua Lingxi untuk mengajari saya tentang susunan spiritual. Namun, saya tidak melihat siapapun.
Bukankah kakak Penatua Lingxi ada di sini selama ini? Jawab Suer dengan bingung, sambil menunjuk ke arah bangunan bambu. Tempat ini, kakak perempuan Lingxi. Mu Chen segera melongo, sebelum perasaan tidak percaya meletus dari matanya saat ini. Menatap kosong ke pintu bambu yang tertutup rapat, dia berpikir, gadis cantik berbaju putih itu adalah Penatua Lingxi.